Sekarang yang penting ingin saya catat dan saya minta diamalkan ini, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib ini dibagi dua. Ada yang muakkad yang sangat dianjurkan. Ini daftarnya saya beri di sini. Coba di sini, muakkad yang dianjurkan, jangan sampai ditinggalkan. Ini sholat rawatib yang muakkad. Terus di sini ada yang ghairu muakkad. Ya sunnah, tapi tidak mesti dikerjakan oleh Nabi. Nah ini kalau kamu kuat, kerjakan dua-dua. Tapi kalau tidak, paling tidaknya karena nih yang muakkad ini jangan sampai lupa. Tidak saja. Coba di sini tulis 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Qoblas subuh. Terus bawahnya 2 rakaat sebelum zuhur, qoblas zuhur. Supaya kamu tahu kelakoni darah hukumi asal sembahyang selama qobliyah. Nah itu muakkad kok nembuk. Jangan, ya, mengerti ini. 2 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Terus 2 rakaat ba'da maghrib. Terus 2 rakaat ba'da isya. Nah, coba ini berapa ini? 10 jumlahnya. 10 rakaat dan 15. 10 rakaat. Nah, terus ghairu muakkad, ya. Nah ini tidak berkurang ini. Sunatnya pahalanya sama. Ya, cuma tidak muakkad, tidak sangat dianjurkan. Kadang-kadang tidak dikerjakan. Coba pertama 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat qobla zuhur. Dua rakaat ba'da zuhur. Coba kamu lihat di sini 2 rakaat qobla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Di sini juga berarti 4 rakaat. Jadi qobla zuhur 4, yang 2 muakkad, yang 2 tidak muakkad, gitu. Ba'da zuhur ya 4 rakaat. Yang 2 muakkad, yang 2 tidak muakkad. Nah ini boleh kamu kerjakan jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Terus di bawahnya 4 rakaat sebelum masa qobla al-asr. Yang di sini tidak ada asar. Terus 2 rakaat qobla al-maghrib. Qobla al-maghrib lagi. Qobla al-maghrib. Karena itu kalau kira-kira jamaah maghrib sudah mulai kamat, ya baru kamu tidak usah salat qobliyah maghrib, tinggalkan, terus langsung berjamaah. Jadi kalau masih mau enggak, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak dal maghrib, nah itu jangan ditinggalkan. 2 rakaat. Terus 2 rakaat sebelum isya.
sini ba'dal isya. Di sini nanti itu semuanya ada berapa? Ada 12. Jadi dengan kata lain, ya, kalau dua ini mau 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ini sudah digabung jadi satu. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. Jadi yang sebelumnya itu 12, yang sesudah ada 8. Ini kalau mau di double. Ada sebagian ulama yang kesukaannya, kesenangannya itu mengerjakan sholat rawatib sebanyak rakaatnya sholat fardu. Sholat fardu sehari semalam itu berapa rakaat? Hah? Berapa? 17 Agustus. Itu betul, 17 Agustus itu memang disengaja hitungannya rakaat. Waktu proklamasi dulu itu. Waktu itu ulama menang waktu itu. Itulah saya sabar rakaat salat biar orang Indonesia ini sembahyang kafir. Nah, itu 17 rakaat. Lalu saya hitung 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 3 rakaat sesudah isya, yaitu sholat witir. Ini saya jumlah 17 rakaat. Jadi witir itu dimasukkan sekali. Nah, ini catatan saya minta supaya dilihat saben hari kerjakan ini, ya. Terutama yang muakkad ini, yang 10. Tapi kalau kamu memang tidak ada kesibukan, ya, kerjakan 22. Jadi yang muakkad, pahalanya sama saja. Memang lebih kuat ini karena ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Disambung di sini jangan lupa witir. Sholat witir sesudah isya, ba'dal isya, 3 rakaat. Ini paling sedikit 3 rakaat. 3 rakaat ini saya baca di kitab Ihya. Ulama berpendapat 2. Boleh dikerjakan 2 salam, 2 rakaat salam, terus berdiri, 1 rakaat salam, 2 rakaat. Ada lagi yang mengerjakan 1 salam. Jadi seperti salat maghrib, 2 rakaat, duduk, berdiri, tambah 1 salam, sama bolehnya. Tapi yang banyak dikerjakan oleh orang-orang Indonesia itu pakai 2 salam, seperti di sini. Ya sudah, ini sebagai catatan, dan saya harapkan catatan ini merupakan sesuatu yang berharga, ya. Dan kalau kamu ingin dalil-dalilnya itu di kitab Ihya Ulumuddin, itu komplit. Tiap-tiap pamannya ini yang mahasiswa ingin tahu hadisnya, ingin tahu dalilnya, di sana di kitab Ihya, ya. Kalau tidak perlu dalil, ya sudah cukup keterangan saya ini, ya. Insyaallah keterangan saya ini bisa dipercaya, yang saya ambil dari kitab-kitab itu sendiri. Yang kira-kira ini bisa dikerjakan mandaknya. Nah, ini saya minta ilmu
ini ya tidak, yang penting itu bukan mengetahuinya ya, tapi mengerjakannya itu. Ya wis tak jajal nih, selama puasa ini saya mau catatan, saya tidak akan meninggalkan sholat rawatib. Bertekad begitu, dilatih. Nanti kalau sudah dilatih, gampang, lalu artinya ringan. Kamu ada dulu, kalau tidak ditambahin mana? Aku sembahyang sih berdua, kesel. Nah itu, karena memang belum, nah itu perlu saya terangkan. Rawatib, hikmahnya yang terang, satu, untuk nempel salat fardu yang kurang sempurna. Jadi pas sembahyang fardu kurang sempurna, bacaan Fatihahnya atau kurang tumanina atau kurang khusyuk, dengan salat rawatib maka salat fardu kita itu diterima oleh Allah. Ini perlunya. Nomor dua, untuk persiapan mental supaya kita tidak aras-arasan mengerjakan salat fardu. Kita salat sunat rawatib supaya kita tegar, supaya takas. Dan yang terpenting membersihkan hati dari godaan-godaan. Sebab orang mau sembahyang itu godaannya banyak. Kadang pikiran masih di pasar, pikiran masih kepada si A, si B. Tapi dengan salat sunat rawatib ini kita bisa membulatkan konsentrasi, bisa memusatkan perhatian. Memang jangan kesusu langsung salat fardu. Jadi kita baru mengerjakan salat fardu kalau mental kita sudah siap. Nah untuk itu kerjakanlah salat rawatib. Sekian saja. Wallahu a'lam bishawab.